Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Kali ini saya membuat video hari kedua. Pengertian individual system. Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Pendekatan yang dilakukan sesuai dengan keadaan masing-masing anak. Mengapa pendekatan harus individual system? Karena anak berperan sebagai subjek belajar. Artinya anak berperan aktif dalam proses bermain sambil belajar. Motivator berperan memberikan motivasi dan apresiasi kepada anak agar semangat belajarnya semakin hari semakin meningkat. Tujuan individual system, adapun tujuan individual system adalah adanya metode individual system adalah agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap. Karena tidak mungkin bertahap jika proses belajarnya dilakukan secara klasikal. Perbedaan individual system dan klasikal system dalam jumlah murid individual system cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan klasikal system. Dalam segi materi, individual system mengikuti dari segi anak didiknya jadi berbeda-beda, sedangkan klasikal system materi yang diberikan itu seragam. Dalam itu menyesuaikan dari anaknya. Secara klasikal system itu oleh motivator. Yang pertama, motivator harus mempelajari dan mengenal karakter setiap anak didiknya. Yang kedua, motivator harus mencari tahu kesukaan setiap anak didiknya. Yang ketiga, jangan meminta dimengerti oleh anak. Kita lah yang harus mengerti dan memahami mereka. Dan yang terakhir, berikan reward dan lakukan evaluasi afeksi setiap saat agar motivator dapat memastikan setiap anak didiknya senang. Dampak bila individual system terwujud. Tentunya jika individual system terwujud, maka smart system akan otomatis terwujud juga. Setelah kedua hal tersebut terwujud, learning pun tentunya akan tercapai pada proses pembelajaran. Dampak bila yang diterapkan itu klasikal system. Jika pembelajaran dilakukan secara klasikal, fun learning akan sulit tercapai sehingga minat anak dalam belajar menurun. Pengertian variation skill. Variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar yang meliputi kemampuan afektif, kognitif, dan psikomotorik. Mengapa kegiatan belajar harus diterapkan? Variation skill ini diterapkan karena anak mempunyai tentang konsentrasi yang pendek, agar anak tidak mudah bosan dalam belajar. Oleh sebab itu, variation skill sangat dibutuhkan oleh motivator. Tujuannya yaitu agar anak tidak merasa bosan, semakin tertarik, bersemangat, dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Sebutkan 3 aspek belajar. 3 aspek belajar. Yang pertama, afektif, yang mana berkaitan dengan suasana hati anak. Yang kedua,
kognitif, yaitu berkaitan dengan kerja otak, kecerdasan anak. Yang ketiga yaitu psikotomotorik, yang mana berkaitan dengan fisik atau penggunaan anggota tubuh, kegiatan yang termaksud aspek anggota tubuh, kegiatan yang termaksud aspek afektif, kognitif, dan psikotomotorik. Adapun yang termaksud dalam aspek afektif ini yaitu bernyanyi, bercerita, berdialog, dan bermain. Kalau aspek kognitif itu seperti berhitung, membaca. Sedangkan aspek psikomotorik yaitu hal-hal yang berhubungan dengan penggunaan anggota tubuh atau keterampilan, contohnya seperti menulis, mewarnai. Bagaimana motivator memvariasikan aspek belajar? Adapun cara yang dilakukannya itu dengan menggunakan teori Bandul, yang mana kegiatan utama adalah kegiatan bermain baca-bacaan. Yang dimaksud dengan hukum akibat, law of effect, latihan, exercise, kesiapan, readiness. Ketika pembelajaran menciptakan suasana yang menyenangkan, maka tentunya anak akan senang untuk melakukan pembelajaran dan sering mengulangnya. Ketika anak merasa bahwa belajar merupakan hal yang menyenangkan dan mengulangnya secara terus-menerus, maka terjadi law of exercise. Ketika terus diulang dan dilatih, tentunya anak akan semakin siap untuk menerima pembelajaran dan materi yang diberikan. Lalu terjadilah law of readiness. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.